Jin yang menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman diperintahkan membuat patung. Kok boleh di sini? Dengan izin Allah lagi. Nabi Abdullah Ibrahim, ya kakeknya Nabi Sulaiman kan, patung dihancurkan. Kenapa kok Nabi Sulaiman berani bikin patung? Jelas sekali tidak ada yang kesamaran dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menghancurkan patung karena patung disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31, 32 dan 33. Ya, ini halamannya 154 ya kalau dalam Al-Quran. Dalam mushaf 154 ya, suratul A'raf ayat 31, 32, 33. Dari ayat ini insya Allah kita akan pelajari, kita akan bahas tentang bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui adalah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai yaumil qiyamah. Risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Arab, dan untuk akhir zaman sampai dengan yaumil qiyamah. Oleh karena itu juga syariatnya pasti akan sesuai dengan kemajuan zaman, karena memang Rasulullah SAW diutus untuk umat pada akhir zaman ini, di mana kemajuan dan perkembangan peradaban manusia yang begitu pesat berkembang. Tentunya Al-Quran juga syariat Nabi kita Muhammad pasti akan sesuai untuk setiap masa dan tempat. Untuk itu dalam pembahasan kita ini yang dulu sering saya beri judul dengan namanya fiqhut taharruz atau fikih pencegahan. Nah, ini nanti ya kita akan bahas apa yang diterangkan dalam surah A'raf, kemudian kaitannya dengan hadis-hadis Nabi yang melarang tentang sesuatu, apakah itu sebagai pengharaman secara mutlak atau pengharaman secara kondisional, situasional, ya tentunya kita bisa pelajari, kita bisa pahami. Ya, seperti
belum lama ini ya, ini juga untuk menanggapi ya, bagaimana sebenarnya syariat Islam. Ya, kita pahami harus syariat Islam itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang masalah misalnya gambar, masalah belum lama ini wayang, masalah patung dan sebagainya, dan juga hal-hal yang lain. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, seperti misalnya seorang dilarang memakai, ya, orang laki dilarang memakai cincin emas, baju sutra seperti itu. Ya, apa maksudnya seperti itu? Sedangkan pada zaman sekarang banyak orang yang memakai pakaian dan sesuatu yang lebih mahal dari emas. Ya, dia pakai misalnya berlian atau pakai jam tangan. Kadang-kadang jam tangan lebih mahal dari mobil. Ya, jam tangan harganya bisa satu rumah, ya, BTN seperti itu. Bagaimana ini? Kok cincin emas dilarang, tapi yang memakai pakaian yang begitu mewah ini bagaimana? Apakah dilarang juga atau tidak? Seperti itu. Nah, bagaimana menjawab ini semua? Orang ada yang pakai sekarang apa, tas, terutama ibu-ibu ya. Nah, itu pakai tas seharganya seharga satu rumah. Kita boleh geleng-geleng kepala dengarnya. Banyak merek-merek terkenal, ya, begitu mahal harganya. Nah, bagaimana Al-Islam menanggapi hal ini semuanya? Ya, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, 32 dan 33. Kemudian juga nanti surah-surah yang lain yang berkaitan dengan yang saya namakan tadi fiqhut taharruz atau fikih pencegahan. Sebagaimana biasa, marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari berbagai kotoran syirik, riya, kibir, hasud dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak Adam, manusia semuanya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah perhiasan kalian 'inda kulli masjidin, pada setiap masjid. Artinya pada setiap kalian ingin salat, seperti itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah, akan tetapi wa la tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Ya, kita boleh memakai perhiasan, sesuatu yang indah, ya, zina ini arti sesuatu yang indah, akan tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka terhadap mereka yang suka berlebih-lebihan. Jadi ayat ini jelas memberikan rukhsah kepada kita untuk memakai sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Apakah ini tidak identik dengan kesombongan? Ya, bisa saja, bisa jadi ya, sesuatu yang indah bisa jadi itu identik dengan kesombongan. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah kita harus menghindari kesombongan tersebut. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar dzarrah, sebesar atom daripada kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah daripada kesombongan. Ini karena kesombongan di Al-Qur'an berulang kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap mereka yang sombong, yang angkuh, ya, dalam sikapnya, fakhur, membanggakan diri. Dan juga bagaimana Allah ceritakan iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat, dia adalah makhluk yang sudah melihat surga dan neraka, beriman awalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi karena kesombongannya Allah usir dari surga, Allah kutuk dia. Ini begitu berbahaya sekali sifat kibir ini, sehingga tadi kita dalam surat Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita ini dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti syirik, kibir, riya, hasud dan sebagainya. Karena ini penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang orang, ya, dia bangga dengan banyak amalnya, tapi ada kesombongan dalam hatinya, celaka dia. Dulu iblis juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat, dan bahkan dikatakan dia mengajarkan para malaikat seperti itu. Allah alam itu. Tapi yang pasti mereka adalah, ya, asalnya iblis itu adalah
orang yang beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala asalnya. Tapi karena kesombongannya, ya, Allah usir, Allah kutuk dari rahmatnya. Allah jauhkan dari rahmatnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadits ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kulluna yuhibbu ayyakuna malbasahu hasanun wa sirwaluhu hasanan wa qida'uhu hasan. Ya Rasulullah, setiap kita pengen punya baju yang bagus, pakaian yang bagus, ya, sepatu yang bagus, mungkin kendaraan yang bagus dan sebagainya. Maksudnya apakah ini dikategorikan sebagai sombong? Lalu Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersifat indah, Allah itu maha indah. Oleh karena itu disebutkan walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah, dan bagi Allah lah segala nama-nama yang terbaik. Jadi segala sesuatu terbaik itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Lalu Rasulullah lanjutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kibir itu adalah, ya, yang dikatakan sombong itu, orang itu sombong kalau dia menolak kebenaran. Ya, dia diberitahukan ini yang benar, dia nggak mau. Siapa kamu? Kamu kan anak kemarin kok ngasih tahu saya. Ini kesombongan ini. Padahal yang disampaikan adalah ke orang itu, misalnya disampaikan adalah kebenaran, tapi dia nggak mau terimanya karena yang menyampaikan dianggap orang yang tidak kompeten, orang yang hina, ya, orang yang tidak terpandang, misalnya seperti itu. Ini adalah kesombongan. Ya, batarul haq, ketika kita sampaikan kebenaran dia menolak, itu menunjukkan dia sombong. Wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain, menganggap remeh orang, menganggap rendah orang, itu adalah kesombongan. Dan ini kesombongan adalah sebenarnya sifatnya ada di dalam hati, ya. Tapi terkadang sifat sombong ini menganggap remeh orang, nggak menganggap sebelah mata kepada orang lain, itu tercermin dari sikap, dari cara jalan angkuh, ya, seperti itu. Sehingga dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala gambarkan, wa ja'alna min baini aydihim saddaw min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sebelumnya apa? Ilal adqani fahum muqmahun, gitu. Jadi Allah gambarkan bagaimana orang yang sombong itu, yang tidak menerima kebenaran, seperti ada belenggu di lehernya di sini dan tangannya terbelenggu sehingga dia menengadah ke atas. Jadi kalau dia jalan seperti itu, ini menggambarkan kesombongan dalam bentuk sikap, ya. Orang yang sombong, angkuh dalam perilakunya, sampai perilaku pun, ya, dilarang. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Allah tidak suka terhadap mereka yang mukhtal. Mukhtal itu sombong dalam sikap dia berjalan, ya, bersikap, ya. Ini dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Bagaimana, ya, tentang segala sesuatu yang indah tadi, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan pada ayat berikutnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah ya Rasulullah, siapa yang berani mengharamkan zinatullah, segala sesuatu yang merupakan perhiasan dari Allah, suatu keindahan. Zinah ini keindahan, ya. Jadi Allah larang, siapa yang berani mengharamkan, ya, segala keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah keluarkan li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizq, dan segala yang baik daripada rezeki. Gak boleh kita sembarangan mengharamkan seperti itu. Bahkan Allah katakan, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Keindahan, kebaikan itu adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, ya, silahkan kalian menikmati berbagai keindahan itu.
memakai keindahan tersebut, tapi jangan berlebih-lebihan tadi, ya. Wat thayyibati mir rizq, silahkan ya, nikmati segala kebaikan daripada rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini, ya. Allah nggak sebutkan. Tentunya bagi orang yang tidak beriman juga boleh menikmati keindahan dan kebaikan tersebut. Tapi Allah katakan khalisatan yaumal qiyamah. Keindahan itu, ya, khusus nanti, ya, untuk orang-orang yang beriman di yaumil qiyamah. Kalau di yaumil qiyamah khusus untuk orang-orang beriman. Seperti disebutkan nanti di surga, pakaian mereka dari mutiara-mutiara, dari sutra yang dihiasi mutiara, dan berbagai keindahan-keindahan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Itu adalah, ya, ketika kaum mukminin sudah masuk di dalam surga. Tapi di dunia bagaimana? Itu adalah Allah katakan qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Artinya di dunia juga diizinkan, diberikan, ya, dibolehkan, ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayat kami ini bagi kaum yang mengetahui. Lalu apa yang dimaksud zina tadi? Zina tadi macam-macam. Zina adalah segala sesuatu keindahan. Termasuk, ya, di antara keindahan itu, ya, adalah keindahan dalam suara, ya, alunan lantunan, ya, suara seperti itu. Termasuk yaitu musik-musik, ya, yang bukan musik-musik yang haram. Ya, ini ayat ini mencakup semua zina, ya. Orang suka bilang, oh, musik itu haram, ya. Radio Rasul suka, ada orang, oh, bagus sih radionya, cuman ada musiknya gitu. Padahal kita musik-musiknya adalah musik sholawat, musik-musik yang yang menggambarkan keimanan, ya, dan menganjurkan kepada keimanan, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, riwayat yang mengharamkan musik juga itu riwayatnya tidak valid, tidak sah, tidak sahih, ya. Bagaimana musik diharamkan, sedangkan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah disambut, ya, dengan lantunan musik, ya, artinya dengan Rabbana, kemudian dengan qasidah yang dilantunkan dengan irama. Bagaimana juga, ya, Nabi Allah Daud, dia mendapatkan Zabur. Itu Zabur adalah kumpulan doa-doa yang dilantunkan dengan suara yang indah. Itu adalah bagian dari keindahan. Musik itu adalah kesedihan, itu adalah suatu keindahan, ya. Sampai-sampai ketika melantunkannya, semua makhluk-makhluk sampai diam mendengarkan suara Nabi Allah Daud alaihissalam, ya. Begitu juga misalnya Al-Quran, kita baca dengan irama, itu nada, itu adalah bagian dari keindahan. Ini adalah bagian dari zina. Ya, tentunya musik tidak semua musik, ya. Musik, kalau musiknya dilantunkan yang berisi dengan syair-syairnya yang tidak senonoh, yaitu haram, ya. Kemudian, ya, musik-musik yang mengajak untuk membangkitkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka itu menjadi haram. Ataupun pelaksanaannya bercampur antara pria dan wanita, itu juga menjadi haram, ya. Tapi kalau musiknya itu sendiri adalah merupakan zina, sesuatu adalah hiasan, ya, sesuatu keindahan yang tidak dilarang. Ketika di sana itu mendorong kepada kemaksiatan, kepada fahisyah, kepada perbuatan keji, maka itu menjadi haram. Begitu juga berbagai keindahan, ya, seni-seni yang lain. Seni adalah merupakan keindahan, ya.
Itu seni sastra, sastra juga keindahan, ya. Ketika misalnya kita baca buku sastra itu dengan kalimat-kalimat, ya, kalau kita baca, ya, ketika menggambarkan suasana di kampung dengan kalimat-kalimat itu seolah-olah, ya, saking apa indahnya kalimat-kalimat tersebut, seolah-olah kita merasakan kita berada di kampung tersebut, ya, menggambarkan suasana kampung itu dengan kata-kata bisa, ya. Kayak kita kenal banyak kayak buku-buku sastra seperti dulu ada, ya, karya Marah Rusdi, ada Situ Nurbaya, ada apa, ya, dulu orang sering baca sastra, atau misalnya buku-buku cerita silat Kopingho misalnya, itu ketika menggambarkan seolah-olah kita ngelihat, ya, seperti itu adalah keindahan, itu sastra memang. Itu dalam bahasa Arab itu syair namanya. Dulu orang-orang Arab itu pintar dalam mengungkapkan sastra itu, kalimat-kalimat yang indah, ya. Tapi setelah turun Al-Quran semuanya, ya, tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran. Ini juga bagian dari keindahan tadi, zina, ya. Nah ini pun, ya, keindahan ini, ya, sastra ini pun sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi kalau di sana, ya, karya sastra ini mendorong orang kepada fahisyah, kepada perbuatan yang keji, maka itulah yang dilarang. Begitu juga seni, misalnya seni fotografi, seni, ya, pahat, seni ukir, itu juga keindahan. Bagaimana, ya, lukisan itu seorang bisa berani membayar jutaan rupiah satu lukisan, ya. Bahkan ada yang miliar seperti itu karena ada keindahan di sana. Itu keindahan, ya. Tapi ketika lukisan itu menggambar, ya, gambar wanita telanjang misalnya, atau gambar-gambar yang tidak seronok, maka itu menjadi haram. Atau patung juga begitu, ya. Patung asalnya itu adalah seni pahat, adalah bagian dari seni, dari keindahan. Pada dasarnya itu tidak haram, itu bagian dari keindahan yang tadi seperti qul man harrama zinatullah. Akan tetapi ketika patung itu disembah, maka itu jadi haram. Ketika tidak disembah, yaitu bukan sesuatu yang haram, ya, itu adalah karya seni. Ah, masa begitu? Kan ada riwayat hadisnya kan Nabi menghancurkan patung. Iya, Nabi menghancurkan patung di Ka'bah karena itu dia disembah. Mau buktinya dari ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah, ya, bagaimana dalam surah Saba, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman menyuruh para jin membuat patung, ya, ayat 12 dan ayat 13, ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra, ya. Ayat 12-nya wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahr wa rawahuha syahr. Dan, ya, Nabi Sulaiman itu bagaimana diberikan kekuasaan menundukkan angin. Dia bisa berjalan di pagi hari dengan jarak yang ditempuh oleh orang berkuda, naik kuda selama 1 bulan. Dan sore hari, ya, dia pergi, dia balik lagi itu dengan, ya, jarak yang biasa ditempuh oleh orang yang mengendarai kuda selama 1 bulan. Arti dengan kecepatan angin itu jarak yang ditempuh, ya, begitu jauh. Itu, ya, bagian dari mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Wa minal jinni may ya'malu bi ayna yadihi bi idzni rabbih. Di antara para jin ada yang bekerja
Nah, di hadapannya biizni rabbi, ya. Tentu dengan izin Tuhannya. Lihat, ini ada izni rabbi, dengan izin Tuhannya. Kerjanya ngapain? Ya, nanti wa may yazigh minhum an amrina nudzighu min adzabis sa'ir. Barang siapa yang menyimpang, yang enggak taat perintah Nabi Sulaiman, kami akan timpakan dia dari azab yang pedih, azab neraka sa'ir. Apa tugas jin yang di sini disebutkan atas perintah Nabi Sulaiman dan dengan izin Allah? Ya'maluna lahu ma yasha. Mereka ini para jin, ya, bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Mimma hariba, dari membuat bangunan-bangunan, mihrab, ya, bangunan-bangunan. Wa tamathilan. Tamathil ini patung-patung, jamak dari timsal. Jadi Nabi Sulaiman perintahkan jin untuk bikin patung-patung, ya. Wajifanin kal jawab, dan ya kuali-kuali seperti saking besarnya seperti empang gitu, atau setu, ya, seperti itu, saking besarnya, karena ini untuk memberi makan banyak rakyatnya gitu. Wa qudurir rasiyat, dan gidir-gidir, ya, yang tidak bisa dipindahkan saking besarnya. Nah, ini disebutkan di sini bagaimana jin yang menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman diperintahkan membuat patung. Kok boleh di sini? Dengan izin Allah lagi. Kok Nabi Allah Ibrahim malah menghancurkan patung juga, ya. Nabi Allah Ibrahim, ya, kakeknya Nabi Sulaiman kan, kok itu patung dihancurkan? Kenapa kok Nabi Sulaiman berani bikin patung? Jelas sekali Al-Quran tidak ada yang kesamaran dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menghancurkan patung karena patung disembah. Apa ayat Al-Qurannya? Allah ceritakan, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya dan juga kaumnya, ma hadhihi tamathilu. Sama tamathil kan tadi di dalam surah Saba, tamathil juga, ya. Kalau ini dalam surah Al-Anbiya ayat 52, ya. Lihat, kita sandingkan, ya, tentang arti tamathil ini, ya, patung-patung. Idz qala li abihi wa qaumihi, tatkala Nabi Allah Ibrahim, ya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idz qala li abihi wa qaumihi, ingatlah tatkala Nabi Allah Ibrahim berkata kepada abihi, ya, bapak atau pamannya, wa qaumihi, juga dengan kaumnya, ya. Al-Anbiya ayat 52 ini ada di halaman 326, ya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian sembah? Jadi jelas, ya. Jadi patung ini disembah oleh kaumnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim hancurkan. Jadi kenapa kok Nabi Sulaiman malah bikin patung? Karena Nabi Sulaiman bikin patung bukan buat sembah, itu adalah karya seni. Jadi harus paham ini, ya. Ketika, ya, kaum muslimin pun, ya, di zaman Nabi nih, ya, zaman sahabat, ya, Sayyidina Umar, ya, menaklukkan Mesir. Di Mesir kan ada patung besar tuh, Sphinx, ya, patung Sphinx, patung singa berbadan manusia, itu nggak dihancurkan. Kaum muslimin menaklukkan Mesir, tidak dihancurkan itunya patung. Kenapa, ya? Karena patung itu udah bukan jadi sembahan, itu menjadi suatu bukti sejarah. Ya, ini, ya, bagaimana kita memandang sesuatu kalau dengan Al-Quran jadi jelas.
Jadi enggak seperti orang yang hanya mengambil satu dari riwayat hadis, oh larang, itu dilarang, gambar itu nggak boleh kita naruh gambar, ya, di rumah, sampai potret pun nggak boleh, patung nggak boleh. Iya, kita harus pahami, lihat Al-Quran ini pedoman. Lalu ketika Rasulullah SAW melarang, ya, pada waktu itu menaruh patung di rumah, ya jelas, karena patung pada waktu itu menjadi suatu sembahan. Ketika itu disembah, maka nggak boleh ditaruh di dalam rumah, ya. Itu menjadi barang sembahan, ya, karena itu adalah kemusyrikan, ya. Jangankan patung, apa saja yang kita sembah, yang disembah oleh orang, misalnya, apakah itu keris, apakah itu cincin, ataupun apa kayak, ya, batu sekalipun, kalau disembah dianggap ini bisa mendatangkan manfaat dan madar, itu haram, nggak boleh. Jadi harus paham di situ. Ketika, jadi aneh, ya, kalau kita nggak paham dari ayat Quran, ketika Sayyidatina Aisyah, ya, katanya kan nggak boleh itu ada gambar dalam rumah, ya, kemudian patung juga, ya, seperti itu, ya, patung pokoknya yang berbentuk makhluk hidup katanya. Bahkan katanya kalau ada orang yang menggambar makhluk hidup, ya, melukis makhluk hidup, nanti Allah perintahkan dia di akhirat untuk menaruhkan nyawa pada itu, ya. Padahal orang gambar lukisan, ya, bukan mau menyamai Allah, tidak, karena katanya alasannya kita itu kalau buat patung atau buat itu menyamai Allah, padahal bukan. Orang buat patung ada bagian dari kesenian, seni pahat seperti itu. Nah, ketika kita melihat hadis saja, katanya kan nggak boleh naruh patung dalam rumah. Memang patung waktu itu, ya, berhala disembah, maka Rasulullah larang. Rasulullah pernah mendapati Sayyidatina Aisyah lagi main kuda-kudaan. Kalau nggak salah kudanya itu ada sayapnya gitu. Ini dalam hadis sahih, ya. Rasulullah SAW tanya, apaan itu, kok kuda ada sayapnya, katanya. Iya, kata Sayyidatina Aisyah, zaman Nabi Sulaiman aja kuda ada, kuda bisa terbang, kata gitu. Nah itu, nah ini kok ada patung kuda-kudaan, Rasulullah nggak larang tuh Sayyidatina Aisyah main itu, kan berbentuk kuda, makhluk hidup, katanya, ya, nggak boleh naruh, ya, suatu benda yang makhluk hidup, berupa makhluk hidup. Nih, jadi ini jadi rancu, ya. Ketika sesuatu yang bukan menjadi sembahan, apakah itu patung, kuda, celengan, kan kita suka dulu, ya, celengan itu dari ayam, ya, atau celengan semar seperti itu. Emang disembah itu kan tidak, nggak jadi masalah. Nah begitu juga, ya, wayang, ya. Wayang itu apakah itu haram? Tidak, itu bagian dari keindahan seni pagelaran, ya, wayang itu. Cuman dulu ketika dulunya itu cerita yang tidak baik oleh Wali Songo, digunakan media ini dengan menceritakan tentang, ya, dakwah Islam, ya. Suka ada yang bilang, oh enggak, oh itu wayang mukanya digepengin, itu wayangnya jadi wayang kulit gitu. Kalau di Jawa Barat enggak, wayangnya wayang golek berbentuk seperti itu. Jadi jangan rancu kita, kalau kita kata apa, kita tidak pahami agama ini dari Al-Quran, kita akan rancu, jadi bingung. Al-Quran ini jelas, agama itu jelas, syariat ini jelas. Lalu bagaimana yang diharamkan? Tegas sekali dalam Al-Quran, ayat yang tadi, ya, dalam surah apa, yang kita baca tadi, ya, Al-A'raf. Jadi yang diharamkan itu apa, ya? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di ayat berikutnya, ya, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Lihat,
Innama, ini ada tuh hasrin dalam Al-Quran, dalam yang disebut innama itu hanya saja, tidak lain, hanya saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu oleh Tuhanku adalah al-fawahish, segala sesuatu yang keji, artinya perzinahan dan apa saja yang mendorong kepada perzinahan, misalnya musik-musik atau karya-karya sastra atau video-video atau film-film yang mengarah kepada perzinahan, itu haram tadi Jadi nggak bisa sembarangan kita bilang oh film itu haram. Kalau itu film, misalnya film seperti Ar-Risalah yang menggambarkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang manfaat, Jadi pada dasarnya film itu seni, seni lukis, seni pahat, seni suara, itu semuanya adalah keindahan, bagian keindahan. Tapi ketika mengarah kepada al-fahisyah, mengarah kepada perbuatan keji, kepada perzinahan, kepada perbuatan-perbuatan yang kotor, maka itu adalah haram. Jelas sekali. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan, baik yang zahir maupun yang batin, yang jelas-jelasan maupun yang tersembunyi dari fahisha, itu Allah haramkan. Wal baghya bighairil haqq, dan kezaliman, perbuatan zalim yang tanpa hak. Kalau di sana ada kezaliman, maka itu haram. Terus wa antusyriku billah, ada kemusyrikan di sana, seperti tadi apa? Patung-patung disembah, itu karena ada kemusyrikan di sana, itu haram. Oleh karena itu Rasulullah hancurkan, Rasulullah larang taruh di dalam rumah, nggak akan turun rahmat kalau itu disembah. Jelas sekali, malam yunazzil bihi sultanan, yang mana Allah tidak menurunkan hujjah pada hal yang tersebut. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui, mengada-ngadakan, mengatakan Allah Subhanahu wa taala beranak, seperti itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini semuanya, apa yang diharamkan, apa yang tidak. Lalu bagaimana yang larangan Rasulullah SAW tersebut? Kenapa dilarang pakai pakaian, pakai emas misalnya, pakai sutra, bahkan pakai pakaian yang berlebihan sampai ngengser seperti itu? Ini tiada lain adalah bagian dari tadi yang kita sebut fiqhut taharruz, bagian dari penjagaan atau pencegahan agar supaya kita jangan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kain sutra itu adalah semuanya, misalnya itu adalah suatu ini terutama bagi laki-laki, perempuan nggak masalah pakaian sutra itu, Nabi terangkan emas juga bagi perempuan nggak masalah. Tapi sebenarnya ini pada hakikatnya ini hiasan, ini bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang biasa, tetapi ketika hal-hal ini akan menjurus orang kepada kesombongan, kepada keangkuhan, Rasulullah larang ini. Rasulullah larang. Kenapa? Karena ini bagian daripada taharruz tadi, bagian dari pencegahan. Ini ada di dalam Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak melarang seseorang langsung melakukan suatu kemaksiatan tersebut, tapi mendekatinya saja sudah dilarang. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Karena Rasulullah SAW begitu sayang kepada umatnya, sama seperti kita sayang kepada anak kita. Ketika di situ ada jurang, anak kita misalnya main di pinggir jurang situ, pasti kita cegah, bukan cegah jangan nyebur ke jurangnya, tapi mendekati jurang saja sudah kita cegah. Itu Rasulullah SAW, karena saking sayangnya kepada umatnya, hal-hal yang akan menjerumuskan umatnya ini kepada sikap kesombongan Rasulullah larang. Hal-hal yang akan mendorong umatnya kepada sifat
kemusyrikan, Rasulullah larang. Ini adalah bagian dari tadi fikih pencegahan, namanya fiqhut taharruz. Bagian dari juga ketika Rasulullah SAW menasihati kita, itu bagian dari kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Kita lihat contoh-contoh dari firman Allah, bagaimana Allah mencegah, melarang kita melakukan sesuatu agar supaya kita tidak terjerumus di sana. Ini contoh yang pertama, yaitu flashback ke masa di mana manusia masih ada di manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam dan istrinya Sayyidatina Hawa. Apa yang Allah katakan kepada keduanya ketika Allah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk makan dari suatu buah dari satu pohonan? Allah perintahkan, makanlah di surga semua makanan, silahkan kamu makan, akan tetapi satu pohon yang jangan kamu makan. Allah katakan, wa qulna, ini dalam surah Al-A'raf maupun surah Al-Baqarah ada wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasangan kamu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Kalau dalam itu dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga dan juga pasangan kamu. Wa kula minha, dan makanlah oleh kamu berdua ragadan, dengan penuh kesenangan, haitsuma syi'tuma, apa saja yang kamu pengen makan di sana, ada kenikmatan surga yang begitu banyak. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu deketin pohon ini. Allah nggak bilang jangan kamu makan dari pohon ini, nggak langsung bilang jangan makan, tapi jangan deketin. Karena biasanya kalau orang udah dekat-dekat kepada suatu kemaksiatan, suatu yang dilarang, akan mudah terjerumus di sana. Allah ingatkannya dengan kalimat wala taqraba, jangan deketin. Misalnya itu jurang, jangan itu deketin ke jurang, nanti ada longsor, nanti jatuh. Seperti itu, Ini jadi bagaimana Nabi Allah Adam sudah diperingatkan agar supaya jangan mendekati pohon itu. Tapi rupanya dengan godaan iblis akhirnya dimakan buah tersebut. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Isra, larangan tentang perzinahan. Ini juga larangannya bentuknya jangan mendekati. Al-Isra ayat 32, juga nanti dalam 34 tentang makan harta anak yatim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perzinahan. Lihat, larangannya bukan langsung bilang wala taznu, jangan kalian berzina, tapi tidak, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Karena ini perzinahan ini kalau kita udah dekat-dekat, kita akan terjerumus ke sana. Mendekati perzinahan tentunya dengan pertama melihat dengan pandangan, kemudian janji, kemudian ketemu, kemudian berdua-duaan, akhirnya terus pandangan ini dari pandangan. Oleh karena itu mendekatinya sudah diharamkan. Pandangan yang kepada aurat wanita, juga pandangan kepada misalnya film-film yang tidak senonoh, itu juga sudah diharamkan. Nah tadi film kan sesuatu yang sebenarnya film adalah karya seni, seni gambar, foto, itu semuanya karya seni. Tapi ketika ditampilkan foto, gambar, film yang diharamkan oleh Allah tadi, yang menjurus kepada fahisyah, perbuatan keji, yaitu seperti perzinahan, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sungguhnya perbuatan zina ini adalah merupakan fahisyah wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Maka itu dilarang, dilarangnya karena jangan mendekati tadi.
Nah, secara umum Allah katakan wala taqrabu dalam ayat surah Al-An'am 151, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati fahisyah, perbuatan keji, itu baik perzinahan, LGBT, itu fahisyah ya. Itu jangan dekat-dekat ke sana ya. Nah, untuk mengimplementasikan larangan Allah ini, maka Rasulullah SAW larang umatnya jangan sampai nyerempet-nyerempet ke sana ya. Misalnya untuk mendekati perzinahan ya, agar supaya tercegah dari itu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menutup aurat ya, terutama wanita ya. Juga prianya ya, juga seperti itu. Wa ghaddul basar ya, pria, bukan pria saja, dan wanita diperintahkan untuk membatasi pandangan. Bukan diharam pandang, bukan berarti nggak boleh ngelihat, bukan, atau merem gitu, bukan. Ghaddul basar artinya membatasi pandangan, arti bukan ngelihat. Seperti pernah ada sepupu Rasulullah SAW yang bernama Fadl bin Abbas, masih muda waktu itu. Fadl ibn Abbas seorang pria yang ganteng ya, ketika diboncengin sama Nabi, duduk ya di dalam ontanya Nabi, lewat di Mekah, ini waktu foto Mekah kalau nggak salah ya. Kemudian ada melintas seorang wanita ya, kelihatan wajahnya ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya dalam syariat Islam itu niqab bukan suatu yang wajib ya. Niqab bukan suatu yang wajib. Berjilbab ya menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, itulah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Tapi bagi mereka yang pakai niqab silakan saja ya. Tapi ini terbukti bagaimana ketika Rasulullah memboncengin Fadl bin Abbas ya, melewati seorang wanita ya, wanita cantik lewat, Rasulullah lewat, Fadl bin Abbas ngeliatin. Tapi udah lewat, Fadl bin Abbas masih nengok, ngeliatin. Jadi ngeliatinnya terus gitu ya, sekali ngeliat terus, bahkan udah lewat ngeliat, nengok lagi, dipalingin sama Rasulullah wajahnya. Al awwal laka wasani alaika, yang pertama buat kamu, artinya yang pertama nggak dosa, tapi yang kedua jadi dosa. Nah itu artinya, itu yang kedua kita harus batasi pandang. Ngelihat pertama boleh saja seperti itu, tapi melototin, nah itu yang itu namanya bukan ghaddul basar. Nah ini juga sebagai bukti bagaimana pada waktu itu wanita kelihatan nggak wajahnya, apa pakai niqab kelihatan. Kalau nggak kelihatan masa Fadl bin Abbas masih nengok gitu. Kalau misalnya ditutup mukanya atau kelihatan matanya doang, mungkinkah Fadl bin Abbas akan nengok lihat lagi? Nggak mungkin. Jadi menunjukkan di zaman Rasul wanita itu tutup aurat tapi wajah kelihatan. Orang sholat bagaimana sih? Sholat wajahnya dan telapak tangan kelihatan wanita ya. Pergi haji coba, pergi haji pakai niqab nggak sah hajinya. Pakai pakaian ihram wanita tutup gini nggak boleh. Sekarang makanya orang kita lihat ya, terutama yang menganggap itu niqab itu adalah wajib, akhirnya ketika pergi haji kesulitan, sebab nggak ada ya, dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada orang pergi haji wanita umroh itu pakai niqab, nggak ada. Akhirnya gimana? Akhirnya dia pakai, jadinya tutup gini, wajahnya itu dipakein kayak gini, ada kayak itu kawat sampai sini, terus digitukan ya. Jadi pakai repot-repot seperti itu. Islam ini tidak repot ya. Orang ketika misal pakai niqab, udah kalau hijab, ayatul hijab itu artinya istri Nabi itu kalau tinggal di rumah itu antara dia kalau berhubungan dengan para sahabat ada hijab di pintunya ya. Dulunya melihat langsung, tapi ketika turun ayat hijab
ini hijab di rumah gitu ya. Makanya istri Nabi ini khusus istri Nabi, kalau pergi keluar pun pakai tandu dihijab seperti itu, arti ditutup. Sekarang enggak, wah pakai nikab semua, kemudian kalau mau makan pergi ke restoran lagi makan, repot seperti itu ya. Bukan artinya kita mendiskreditkan mereka yang berhijab, berniqab, silakan saja situ. Tapi sebaiknya ya orang yang kalau mau seperti istri Nabi, mereka nggak keluar dari rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Ini nasihat Allah kepada istri-istri Nabi. Terus sekarang Anda lihat ya, ada pakai niqab naik ojek barang pegangan sama laki-laki. Gimana sih? Jadi ini tren atau apa, atau ikut-ikutan? Pahamilah agama ini dengan benar, berdasarkan dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi ya. Jadi ya kita harus pahami seperti itu. Nah, kembali tadi kepada apa? Kepada kesenian itu atau segala sesuatu keindahan. Ketika Nabi melarang, itu tiada lain adalah agar supaya jangan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama tadi contohnya ketika pakai pakaian yang berlebihan, yang ngengser seperti itu, ini sering dimasalahkan ini. Oh nggak boleh celana kita sampai lewat mata kaki. Itu kenapa Rasulullah larang itu? Karena ini bagian sifat dari orang-orang sombong. Rasulullah nggak mau nanti ada orang-orang yang dia sayang itu terkena sifat sombong ini, sehingga dia akan celaka ya. Ketika orang yang ngengser celananya atau jubahnya atau kainnya tapi dia tidak sombong, Rasulullah nggak larang. Contohnya apa? Ada juga dalam hadis, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngadu sama Rasulullah ketika Rasulullah bilang barang siapa yang ngengserkan celananya itu di neraka. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya suka ngengser kain saya. Dibilang ya, lasta mimman jarra izarahu khuyala, kamu sih bukan termasuk orang yang mengengserkan celananya ya, atau kainnya karena sombong. Jadi ilatnya, sebabnya kenapa dilarang, karena kesombongan ya, harus dipahami. Karena dia tidak ada dalam Al-Quran ya, pakaian ngengser sedikit lewat mata kaki masuk neraka, nggak ada itu. Atau naik ini masuk surga, tidak. Yang ada adalah ya, di dalam Al-Quran dilarang kita itu sombong. Nah ketika itu menjadi ciri kesombongan, itu dilarang. Begitu juga pakaian-pakaian yang lain. Misalnya jam tangan ini ciri, misalnya ciri kesombongan yang mahal-mahal misalnya, maka itu tetap dilarang. Tapi kalau bukan sebagai itu adalah dia aman dari kesombongan, itu nggak jadi dilarang ya, tidak dilarang. Jangan dilarang, itu adalah kesombongan. Jadi segala sesuatu yang akan menjurus kepada hal-hal yang diharamkan, Rasulullah larang, Rasulullah cegah ya. Begitu juga tadi patung-patung ya, jangan ditaruh di rumah, karena waktu itu patung adalah disembah ya. Lalu ketika patung tidak disembah, kemudian ada di Jalan Sudirman atau patung Jenderal Sudirman, atau di mana ini ada banyak patung di perumahan, kadang-kadang masuk di legenda wisata, patung kuda apa semuanya. Apakah itu haram? Tidak. Itu adalah karya seni kok. Emang pada disembah itu? Kan tidak. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh itu, karena nggak dipahaminya yang jadi patokan ada riwayat hadis yang tampak dikembalikan kepada Al-Quran. Ketika lihat ISIS itu waktu nyerang Suriah, di sana di museum di sana ada patung yang sudah ribuan tahun sebagai artefak sejarah, dihancurin ya itu. Makanya kalau di sini pun berkembang pemahaman itu, semuanya ini yang ada patung Jenderal Sudirman karena apa, pasti akan dihancurkan. Ya belum lama juga kita dengar bagaimana ada patung biorama biorama tentang G30 SPKI ya, patung yang ada Pak Harto ya, kemudian ada jenderal, ada Sarwo Edi gitu yang di Kostrad akhirnya dihancurin katanya, ditarik katanya.
Karena yang jadal kata ini berkaitan dengan keyakinan. Ya emang patung itu dibuat untuk disembah, ya tapi itulah karena arti kepicikan pemahaman sehingga ya dianggap semua patung itu menjadi sesuatu yang diharamkan, padahal jelas sekali. Ya, jadi dalam surah apa? Saba, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman membuat patung itu sesuatu yang mubah, tapi ketika di zaman Nabi Ibrahim ya itu menjadi haram karena disembah. Jadi ilatnya jelas sekali. Oh, kalau ada yang bilang, oh ini kan syariat umat sebelum kita, ya tapi kok syariat ini kan disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada larangannya. Ada memang syariat-syariat sebelum umat sebelum kita yang diharamkan, tapi sekarang dibolehkan. Seperti bagi Bani Israel, haram mereka makan lemak, haram mereka makan binatang yang berkuku rapat gitu, ya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan. Ini jelas. Tapi tentang patung ini ya nggak disebutkan patung yang dibuat oleh Nabi Sulaiman ini adalah syariat Nabi terdahulu. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran ilatnya kenapa dia diharamkan, yaitu ketika dia disembah. Nah ini harus kita pahami. Oleh karena itu syariat Islam ini jelas, terang, ya, bagaikan terangnya matahari di siang bolong, ya. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, Al-Quran ini nur, cahaya, kita nggak bingung lagi nanti, ya. Jadi banyak sekali ketika ada yang mengharamkan wayang seperti itu, kemudian ada pendapat opini macam-macam. Kenapa kok nggak dikembalikan kepada Al-Quran? Niscaya kita akan paham jelas, ya, seperti itu. Nah inilah ya, pentingnya kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dalam beragama, ya. Karena dengan Al-Quran akan menjadi jelas. Al-Quran ini ya, up to date, ya, bukan hanya pada zaman Nabi, zaman sekarang, tapi bukan untuk zaman yang akan datang. Al-Quran tetap up to date, ya, seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah hampir 6:30 nih, ya. Semoga apa yang kita baca dan renungi dari surah Al-A'raf ini menjadi sesuatu penerangan buat kita tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, yang begitu jelas, ya, bagaimana mengatur kehidupan kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan, kepada fahisyah, kepada perbuatan kezaliman, ya, dan sebagainya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sesuatunya dengan jelas. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma maghfirataka awsa' min dhunubina wa rahmataka arja 'indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.